Lalu kami lanjutkan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman penjajahan menuju zaman Islamiyah, yaitu dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti hari ini. Yang ketiga, kami pula berterima kasih kepada Pak Dekan Masjid yang telah memberikan izin saya untuk berbicara pada malam ini. Berdirinya dari sini untuk menyampaikan tanggung jawab yang berjudul Jabatan Orang yang Berkuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya setiap negara itu mempunyai dua pemimpin yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi sebuah ibadah mungkin kita menjadi ladang pahala, ladang pahala kita dalam kita panen di akhirat nanti. Tetapi di sisi lain, ketika kita menjalankannya tidak sesuai dengan aturannya, adabnya dan hukumnya, maka sebuah ibadah itu justru akan menjadi fitnah bagi kita di akhirat nanti. Alhamdulillah dari contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat pada surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bagi orang-orang yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya. Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Ayat tersebut begitu lugas, begitu tegas mengingatkan kita bahwa salat bisa menjadi fitnah dan ancaman bagi kita dari akhirat nanti. Ketika kita menjalankannya tidak sesuai adabnya dan hukumnya. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana dengan puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman dengan puasa Ramadan kita yang kita jalankan? Sungguh, setidaknya kita mempunyai dua dalil yang memberikan kita gambaran tentang bahayanya orang yang berpuasa ketika dia tidak menjalankan adabnya dan hukumnya. Dalil pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan prediksi bahwa banyaknya orang yang berpuasa tanpa mendapatkan pahala sedikit pun, dan betapa banyak orang yang sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih, tetapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun, selain dia hanya begadang saja. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalil tersebut begitu, dalil tersebut seharusnya menjadi tilawahi peringatan dini bagi kita agar kita meniti hari-hari Ramadan kita, agar kita tidak masuk dalam golongan yang celaka dalam arti berpuasa tanpa mendapatkan pahala. Diriwayatkan dalam hadis yang sangat panjang dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu bersabda, Amin, Amin, Amin. Lalu para sahabat bertanya, mengapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat seorang hambanya yang melewati bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka katakan amin. Dan Jibril berkata lagi kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat seorang hamba yang mengetahui bahwa kedua orang tuanya akan hidup dan dia tidak membuatnya memasuki jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dia durhaka kepada orang tuanya. Maka aku katakan amin. Dan Jibril berkata lagi kepadaku, Allah
saya, sarana dari saya sendiri, tunarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi